Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Di video ini saya akan menjawab latihan soal terakhir yang dimana soalnya itu program menghitung nilai rata-rata dari sederet bilangan jika genap dihitung rata-rata genapnya dan jika ganjil dihitung rata-rata ganjilnya. Baiklah, yang pertama itu ada deskripsi program, yang dimana deskripsi program itu diawali dengan mulai, lalu yang kedua, pesan variabel n ke dalam memori dalam tipe data integer. Yang ketiga itu cetak ke layar kalimat, masukkan jumlah bilangan. Yang keempat, menunggu input dari keyboard. Yang kelima itu masukkan nilai n. Yang keenam, untuk i to n, maka lakukan perulangan i++. Yang ketujuh, cek apakah i mod 2 sama dengan 0. Yang kedelapan, jika ya, maka genap sama dengan genap plus 1. Total genap sama dengan total genap plus 1. Yang kesembilan itu, jika tidak, maka ganjil sama dengan ganjil plus 1. Total ganjil sama dengan total ganjil plus 1. Yang ke-10, total ganjil sama dengan total ganjil per ganjil. Yang ke-11 itu total genap sama dengan total genap per genap. Selanjutnya yang ke-12 itu cetak rata-rata ganjil dan genap ke layar. Yang terakhir atau yang ke-13 itu selesai. Nah, selanjutnya itu episode code. Episode code itu sendiri itu merupakan deskripsi logika program yang ditulis dalam bentuk yang menyerupai kode pemrograman, tetapi tidak mengikuti aturan sintaks secara ketat. Di sini variabel n, jumlah genap, jumlah ganjil, jumlah data genap, dan juga jumlah data ganjil itu menggunakan tipe data integer. Di sini kita mulai atau kita begin. Nah, selanjutnya tampilkan ke layar, masukkan jumlah bilangan, lalu kita simpan ke n. Nah, di sini kita menggunakan will, di mana will n besar dari 0. Nah, di sini tampilkan ke layar, masukkan bilangan, lalu simpan di bilangan. Di sini jika kondisi if bilangan mod 2 sama dengan 0, di sini jumlah genap itu diisi dengan jumlah genap plus bilangan. Lalu jumlah data genap itu diisi dengan jumlah data genap plus 1. Jika tidak, maka lakukan proses else, di mana jumlah ganjil itu diisi dengan jumlah ganjil plus bilangan, dan jumlah data ganjil itu diisi dengan jumlah data ganjil plus 1. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka program akan melakukan proses n diisi n min 1. Dan lalu n will, di mana kondisi if jumlah data genap besar dari 0. Kita tampilkan ke layar rata-rata bilangan genap. Lalu jika tidak, maka lakukan proses else, di mana kita tampilkan ke layar tidak ada bilangan genap. Kondisi jika if jumlah data ganjil besar dari 0, maka tampilkan ke layar rata-rata bilangan ganjil. Dan jika tidak, maka lakukan proses else, di mana kita tampilkan ke layar tidak ada bilangan ganjil dan end atau selesai. Selanjutnya itu ada flowchart atau diagram alir. Di sini flowchartnya itu diawali dari mulai atau start, lalu input variabel n. Selanjutnya jumlah
Di sini ada proses di mana jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, jumlah data genap sama dengan 0, dan jumlah data ganjil sama dengan 0. Di sini kita inputkan N besar dari 0. Di mana di sini jika ya langsung ke N, jika tidak dia akan menampilkan bilangan, lalu input bilangan itu akan menampilkan atau menginputkan bilangan mood 2 sama dengan 0. Lalu jika input bilangan mood 2 sama dengan 0 bernilai benar, maka akan menampilkan jumlah genap plus sama dengan bilangan jumlah data genap plus, dan jika ya bernilai salah maka dia akan menampilkan jumlah ganjil plus sama dengan bilangan jumlah data ganjil plus, dan ia akan menampilkan N sama dengan N dikurang 1. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian C plus-plusnya. Di sini sudah saya coding dari awal. Langsung saja saya jelaskan step by stepnya. Di sini ada input IOStream yang dimana merupakan header dari pemrograman. Yang kedua itu ada using namespace std yang dimana itu merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya itu ada inMine yang dimana inMine merupakan fungsi utama dan program utama yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya itu ada in, ada variabel n, bilangan, jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, jumlah data genap sama dengan 0, dan jumlah data ganjil sama dengan 0, yang dimana itu menggunakan tipe data integer. Selanjutnya itu tampilkan ke layar, masukkan jumlah bilangan, lalu simpan ke n. Di sini saya menggunakan while, di mana while ini n besar dari 0. Tampilkan ke layar, masukkan bilangan, lalu simpan ke bilangan. Kondisi jika if bilangan mood 2 sama dengan 0, maka lakukan proses jumlah genap jumlah genap plus sama dengan bilangan dan jumlah data genap plus. Jika tidak, maka lakukan proses else. Di mana jumlah ganjil plus sama dengan bilangan dan jumlah data ganjil plus. Dan di sini jika kondisi if jumlah data genap besar dari 0, maka tampilkan rata-rata bilangan genap. Jika tidak, maka lakukan proses dan tampilkan tidak ada bilangan genap. Selanjutnya ini if untuk data ganjil. Jika kondisi if jumlah data ganjil besar dari 0, maka tampilkan rata-rata bilangan ganjil. Jika tidak, maka lakukan proses else, di mana tampilkan tidak ada bilangan ganjil. Kondisi ini tidak memenuhi. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka program akan melakukan proses selanjutnya. Baiklah, setelah kita melakukan codingan seperti ini, langsung saja kita run. Nah, di sini ia meminta masukkan jumlah bilangan. Di sini misalkan saya memasukkan bilangan
masukkan bilangan itu angka 8. Lalu saya enter dan masukkan bilangan itu, jumlah bilangannya 8. Nah, masukkan bilangan itu bilangan 2, lalu kita enter. Kita masukkan hmm, ya, kita enter. Nah, jadi di sini saya masukkan jumlah bilangan itu ada 8 bilangan. Lalu bilangan pertama itu saya isi dengan 2, bilangan keduanya saya isi dengan 3, bilangan ketiga saya isi dengan 4, dan seterusnya. Jadi rata-rata bilangan genap itu ada 3 dan rata-rata bilangan ganjil itu ada 3. Mungkin itu saja pembahasan soal-soal yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.